Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Di sini saya dengan audio saya Sifna ingin mempresentasikan hasil PowerPoint di kelompok kami yang bertema pendidikan akhlak. Next. Pengertian pendidikan akhlak. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Next. Muhammad Daras mendefinisikan akhlak sebagai sesuatu kekuatan dari dalam diri yang berkombinasi antara kecenderungan pada sisi baik dalam kurung akhlak al-karimah dengan sisi buruk akhlak al-mazmumah. Next. Pendidikan akhlak menurut Al-Quran adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar guna memberikan pendidikan jasmani dan rohani berdasarkan ajaran Islam yang berupa penanaman akhlak mulia yang merupakan cermin kepribadian seseorang sehingga menghasilkan perubahan yang direalisasikan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Next. Surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagi kalian. Dapat dibaca iswatun dan uswatun yang baik untuk diikuti dalam hal berperang dan keteguhan serta kesabarannya yang masing-masing diterapkan pada tempat-tempatnya, yaitu bagi orang. Lafal ayat ini berkedudukan menjadi badal dari lafal lakum yang mengharap rahmat Allah, yakni takut kepadanya dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang selain mereka. Quran surat Al-Ahzab ayat 33 ayat 21. Next. Tafsir Jalalain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan bagi kalian. Dapat dibaca iswatun dan uswatun hasanatun yang baik untuk diikuti dalam hal berperang dan keteguhan serta kesabarannya yang masing-masing diterapkan pada tempat-tempatnya. Liman. Belum. Syaratnya, ya. Serta kesabarannya yang masing-masing diterapkan pada tempat-tempatnya. Liman bagi orang. Lafal ayat ini berkedudukan menjadi badal dari lafal lakum. Karena yarjullah yang mengharap rahmat Allah, yakni takut kepadanya. Wal yaumal akhir wadkarullahu kasiron dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang selain mereka. Baik, saya lanjutkan. Untuk tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang mencontoh Rasulullah SAW dalam berbagai perkataan, perbuatan, dan perilakunya. Untuk itu, Allah memerintahkan manusia untuk mensuri tauladani Nabi SAW pada hari Ahzab dalam kesabaran, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan, dan kesabarannya dalam menaati pertolongan dari Rabb-Nya. Kemudian surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang mana arti dari surat An-Nur ayat 31 tersebut, yaitu, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dari hal-hal yang tidak dihalalkan bagi mereka melihatnya, dan memelihara kemaluannya dari hal-hal yang tidak dihalalkan untuknya. Dan janganlah mereka menampakkan atau memperlihatkan perhiasannya kecuali yang bisa nampak darinya, yaitu wajah dan dua telapak tangannya. Pada kedua perhiasannya itu boleh dilihat oleh laki-laki lain jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Demikianlah menurut pendapat yang membolehkannya. Apakah tetapi menurut pendapat yang lain, hal itu diharamkan secara mutlak, sebab merupakan sumber terjadinya fitnah. Pendapat kedua, ini lebih kuat demi untuk menutup pintu fitnah. Kemudian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Ahzab ayat 31, yakni ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada kaum wanita mukmin sebagai pembelaan Allah buat suami-suami mereka yang terdiri dari hamba-hambanya yang beriman, serta untuk membedakan wanita-wanita yang beriman dari ciri khas wanita jahiliyah dan perbuatan wanita-wanita musyrik. Disebutkan bahwa latar belakang turunnya ayat ini seperti yang disebutkan oleh Muqatil Ibnu Hayyan, telah sampai kepada kami bahwa Jabir ibnu Abdullah al-Ansari pernah menceritakan bahwa Asma binti Marsad mempunyai warung di perkampungan Bani Harisah. Maka kaum wanita mondar-mandir memasuki warungnya tanpa memakai kain sarung, sehingga perhiasan gelang kaki mereka kelihatan dan dada mereka serta rambut depan mereka kelihatan. Maka berkatalah Asma, alangkah buruknya pakaian ini. Maka Allah menurunkan firman-Nya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.